Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sidang jemaat dimanapun berada, Shalom. Selamat berjumpa kembali dan selamat beribadah melalui tayangan media sosial. Besar harapan kami, Bapak Ibu saudara semua, dalam keadaan sehat, tiada kurang sesuatu apapun juga, dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan bila sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini Tuhan, kami diizinkan untuk datang menghampiri hadirat-Mu, khususnya dalam ibadah melalui tayangan media sosial ini ya Tuhan. Dan saatnya firman-Mu akan disampaikan. Mari Tuhan, Engkau yang berhadirat di tengah-tengah penyampaian firman-Mu, Roh Kudus yang berdaulat atas kehidupan kami sebagai pelayan-Mu ya Tuhan, untuk kami boleh layak di hadapan Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Sucikan kehidupan kami Tuhan, sucikan semua sidang jemaat yang akan mendengarkannya ya Tuhan. Dan Tuhan memberkati ibadah kami, walaupun ibadah ini hanya melalui tayangan media sosial, tapi kami percaya kuasa Tuhan, kuasa yang sama yang akan menyertai bahkan memberkati kami semua. Dari awal sampai akhir, sepenuhnya kami serahkan di dalam otoritas Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita akan membaca firman Tuhan di dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama dan yang kedua. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, ini tulisan Rasul Paulus kepada sidang jemaat di Roma. Dikatakan supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, di sini ada 3 hal yang ditekankan di dalam ayat 1 ini. Rasul Paulus menekankan tentang mempersembahkan tubuh sebagai persembahan. Yang pertama adalah kudus, yang pertama adalah hidup, yang kedua kudus, dan yang ketiga yang berkenan kepada Allah. Dan dikatakan persembahan ini adalah merupakan satu ibadah yang sejati. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, sidang jemaat yang berbahagia, mungkin sudah sekian lama, kurang lebih 5 minggu kita tidak beribadah di gereja secara bersama-sama atau berhimpun bersama seperti ya waktu-waktu yang telah lalu. Mungkin saudara berkata, sepertinya di rumah tidak seperti ibadah yang sesungguhnya.
Nah, ini perlu saya tekankan Bapak Ibu. Kalau melihat firman Tuhan ini, ternyata ibadah kita ini tidak sebatas hanya di gedung gereja atau kita dalam satu perhimpunan, ya dalam kebersamaan. Ya. Ternyata ibadah kita yang sejati itu adalah di mana setiap pribadi anak-anak Tuhan itu bisa mempersembahkan tubuh yang hidup, tubuh yang kudus, tubuh yang berkenan kepada Allah. Sebab itu merupakan ibadah yang sejati. Jadi ya, ibadah yang sejati ini tidak sebatas hanya di gedung gereja, tetapi saat dimanapun kita berada, karena tubuh kita ini tidak pernah lepas dari pribadi kita. Tubuh kita ini tidak pernah lepas dari keberadaan kita dimanapun kita berada. Nah, disitulah saatnya kita bisa mempersembahkan kepada Tuhan. Jadi bukan hanya sebatas di gedung gereja ini. Ya. Namun demikian jangan saudara, Bapak Ibu ya salah mengartikan, oh kalau begitu saya tidak perlu ibadah di gereja karena dimanapun saya bisa beribadah. Saya tidak mengajarkan demikian. Tetapi manakala kita diizinkan untuk bersekutu di gereja, nah di saat kita bersekutu, berhimpun di gereja ini, kita mendapatkan asupan rohani, kebenaran firman Tuhan sebagai makanan rohani. Untuk apa? Menghidupkan keberadaan rohani kita. Nah saat rohani kita ini hidup, nah dimanapun kita berada nanti, kita bisa mempersembahkan kehidupan ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Dan itu yang disebut ibadah kita merupakan ibadah yang sejati kepada Allah. Nah, saya akan memulaikan dengan kata-kata hidup. Nah, yang dimaksud hidup di sini bukan sekedar tubuh ini ada nyawa. Tapi hidup yang dimaksud di sini adalah kehidupan rohani kita. Ya, coba kita melihat di dalam Yakobus pasal 2. Yakobus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Seperti tubuh tanpa roh adalah tubuh yang mati. Demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Nah, berarti yang disebut tubuh yang hidup ini adalah di mana kehidupan kita ini kehidupan yang ya melaksanakan firman Tuhan. Sebab dari kita mendengar firman Tuhan disitulah timbul iman. Dan iman kita tindak lanjuti dengan perbuatan-perbuatan iman. Baru di situ merupakan bagaikan tubuh yang ada rohnya. Berarti tubuh yang hidup. Berarti kalau kita mempersembahkan tubuh yang hidup, berarti kita melakukan kehendak Tuhan melalui firman yang kita dengar, dan firman itu menimbulkan iman. Karena datangnya iman itu dari mendengar firman Tuhan. Jadi mempersembahkan tubuh yang hidup ini tidak bisa lepas dari di mana setiap kehidupan anak-anak Tuhan melakukan kehendak Tuhan, menindaklanjuti iman yang kita percayai. Bukan sekedar kita mendengar dan di situ kita memiliki iman,
tetapi tanpa perbuatan-perbuatan itu bagaikan tubuh tanpa roh adalah tubuh yang mati. Ini tidak bisa kita persembahkan kepada Tuhan. Kita lanjutkan dengan 2 Korintus pasal yang keempat. 2 Korintus pasal yang keempat, ayat 8 sampai ayatnya yang ke-11. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Nah, ini Rasul Paulus menyampaikan firman-Nya tentang kehidupan pribadinya, di mana dia menjadi seorang rasul yang dipakai Tuhan untuk mengabarkan Injil keselamatan kepada bangsa-bangsa lain. Ya, dalam pemberitaan yang disampaikan oleh Rasul Paulus ternyata banyak sekali ditandai dengan penderitaan. Ya, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Perhatikan ya kata-kata ini, yaitu ayat 10. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Jadi penderitaan demi penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus ini justru ya merupakan berkat rohani yang besar yang bisa dia rasakan. Ya. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Semakin Rasul Paulus itu dianiaya, disesah, semakin dia terjepit secara badani, secara jasmani. Tapi justru disitulah dia merasakan kehidupan Yesus menjadi nyata, semakin nyata di dalam tubuh kami. Ini luar biasa, saudara. Kalau kita anak-anak Tuhan bisa merasakan kehidupan Yesus di dalam tubuh ini, maka saya yakin tidak ada orang yang putus asa hanya oleh karena masalah ini, masalah itu. Apalagi masalah sekarang ini, ya masalah pandemik COVID-19 atau virus corona yang belum mereda. Tapi justru kita melihat makin berkembang, makin luas, ya orang-orang yang terpapar virus, ya makin meningkat jumlahnya, khususnya di negara kita ini. Tentu ini sangat meresahkan, apalagi dalam dunia bisnis, perekonomian juga terganggu, segala aspek menghadapi kendala. Tentunya ini akan berdampak kepada persoalan permasalahan yang bisa jadi nanti berkepanjangan. Tetapi kalau itu penderitaan itu Tuhan izinkan seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Justru Rasul Paulus bisa merasakan kehidupan Kristus menjadi nyata di dalam tubuh kami. Justru
Tanpa penderitaan dia tidak bisa merasakan Kristus hidup di dalam tubuhnya. Jadi bagi saya dan saudara, tidak ada alasan untuk kita ini berputus asa menghadapi permasalahan apapun. Justru kalau kita bisa mengerti kebenaran firman Tuhan, seperti apa yang dialami oleh Rasul Paulus, supaya tubuhnya ini ada kehidupan Kristus. Dan ayat 11 dikatakan, sebab kami yang masih hidup ini terus menerus diserahkan kepada maut karena Yesus. Terus menerus, ini masalah yang dihadapi Rasul Paulus itu berkepanjangan. Tapi bukan karena masalah itu, bukan karena perbuatan dosa, bukan karena kesalahan, tapi karena Yesus, karena Kristus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami yang fana ini. Justru dalam penderitaan itu supaya hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Ini yang dimaksud dengan mempersembahkan tubuh yang hidup. Nah, sekarang yang kedua, tubuh yang kudus. Nah, Alkitab mencatat bicara kudus itu berarti dipisahkan. Ya, dipisahkan. Ya, seperti firman Tuhan katakan, keluarlah kamu dari yang najis. Pisahkanlah dirimu supaya aku menerima kamu. Berarti kalau kita tidak mau memisahkan diri dari apa yang najis, yang jahat, yang kotor, kita tidak akan pernah bisa diterima Tuhan. Ya, mari kita baca. Ya, ini di dalam 2 Korintus pasal yang ke-6. 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-17 dan 18. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, keluarlah kamu dari antara mereka. Jadi bicara kekudusan itu kita harus ada satu pemisahan. Tidak campur aduk, ya, tidak membaur, tetapi harus ada pemisahan. Seperti anjuran pemerintah, kita tidak boleh bergerombol, ya, hindari gerombolan, ya, jaga jarak dan lain sebagainya. Karena apa? Karena penyakit. Itu baru penyakit. Tapi firman Tuhan katakan supaya kita keluar dari antara mereka. Mereka itu apa? Mereka yang melakukan kejahatan, melakukan kenajisan. Dan pisahkanlah dirimu dari mereka, itu firman Tuhan. Dan jangan menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Jadi ibadah kita ini akan diterima Tuhan. Persembahan kita ini yang kudus ini akan diterima Tuhan. Bukan hanya itu, saudara. Bahkan firman Tuhan katakan, dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Kita lanjutkan dengan Roma pasal yang ke-6. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-19. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab
sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada kepengudusan. Iya. Jadi Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Roma, aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Jadi Rasul Paulus tahu kelemahan jemaat itu. Ya. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Kalau dulu ya sedang jemaat di Roma, sebelum mengenal Injil keselamatan, mereka menyerahkan anggota-anggota tubuhnya untuk menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan. Tetapi sekarang ditegaskan oleh Rasul Paulus melalui firman-Nya, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Pengudusan ini tidak akan pernah terjadi, saudara, kalau kita tidak membawa anggota-anggota tubuh kita ini untuk menjadi hamba kebenaran. Namanya hamba. Itu seseorang yang patuh dan mau melakukan perintah tuannya. Maka disebut menjadi hamba kebenaran. Kalau dulu menjadi hamba dosa, jadi tunduk, taat, patuh kepada dosa. Apa perintah dosa? Dia tunduk. Tetapi sekarang kamu harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu sebagai hamba kebenaran. Kebenaran itu firman yang menguduskan. Kebenaran itu firman yang memerdekakan. Kalau kita mau menjadi kudus, kita harus mau menyerahkan anggota-anggota tubuh kita ini bagaikan seorang hamba yang patuh, yang taat kepada kebenaran. Baru di situ akan mencapai kepada pengudusan. Banyak kerap kali kita berdoa, Tuhan kuduskan hati saya. Ya, Tuhan mau menguduskan, tapi syaratnya kita harus mau memisahkan diri dari yang cemar, dari yang najis. Kita harus mau menjadi hamba kebenaran. Kalau dulu menjadi hamba dosa, saatnya sekarang harus menjadi hamba kebenaran. Ya, yang membawa kamu kepada pengudusan. Ya. Sekarang yang ketiga, ya, yang berkenan kepada Allah. Ya. Kita baca Kisah Rasul pasal yang ke-10. Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat 34 dan 35. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Iya. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Allah tidak pernah membedakan orang. Ya, setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia, yang takut akan Allah dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Jadi tidak hanya sebatas
bangsa Israel atau orang Yahudi yang disebut sebagai bangsa pilihan Allah atau umat kepunyaan Allah, atau disebut biji mata Allah. Tetapi oleh kemurahan Tuhan, kita ini sebagai bangsa di luar Israel mendapatkan kasih karunia dan kemurahan Tuhan lewat Yesus Kristus. Allah tidak membedakan setiap orang. Jadi siapapun, bangsa apapun, kalau dia takut akan Allah dan mengamalkan kebenaran, mengamalkan firman Tuhan, maka dialah yang berkenan kepada Allah. Ya. Takut akan Allah berarti apa? Berarti melakukan seperti yang pernah saya sampaikan ya. Firman Tuhan lewat tayangan media sosial ini juga. Seperti Abraham takut akan Allah, jadi dia menaruh hormat kepada Allah, apa saja yang diperintahkan dia lakukan. Jadi kita harus, untuk kita berkenan kepada Tuhan, kita harus pertama-tama takut akan Allah dan kita mengamalkan, melakukan kebenaran firman Tuhan. Barulah di situ dikatakan berkenan kepada Allah. Ya. Kita sambung dengan 2 Korintus pasal yang ke-5. Dua Korintus pasal yang ke-5 ayat 9 sampai 10. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Ya, sebab itu kami juga berusaha. Rasul Paulus, ya, dia setelah percaya kepada Kristus, ya, bukan saja dia cukup percaya kepada Kristus, tetapi dia ingin hidupnya itu makin berkenan kepada Tuhan. Nah, tentunya untuk berkenan kepada Tuhan ini juga harus melalui usaha. Ya, melalui usaha seperti tulisan Rasul Paulus ini. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, artinya baik kami ini masih hidup. Ya, tubuh ini masih ada nyawa, tubuh ini masih hidup, atau kami diam dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, ataupun ya kami sudah ya meninggalkan dunia ini atau sudah tiba ajalnya. Ya, apa yang dia usahakan? Supaya kami berkenan kepadanya. Kita tidak cukup percaya, saudara. Kita tidak cukup setia dalam ibadah. Tapi harus ada usaha untuk apa? Untuk bagaimana supaya kita ini berkenan kepada Tuhan. Mengapa? Rasul Paulus dan kita semua tentunya harus memiliki usaha, bahkan satu perjuangan untuk kita berkenan kepada Tuhan. Karena ayat 10 dikatakan, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Tidak bisa tidak, semua nanti akan sampai kepada ujung perjalanan. Dan di situ kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik
ataupun jahat. Jadi tidak ada orang yang bisa melepaskan diri atau meloloskan diri dari tahta pengadilan Kristus. Apakah setiap orang yang diadili itu pasti dia akan masuk dalam hukuman? Tidak. Memang sebagian masuk dalam hukuman oleh karena kasus. Tapi ternyata ada setelah kasus yang diajukan, yang didakwakan, tidak ada bukti-bukti yang mendukung dan lain sebagainya. Memang dia bersih dari perbuatan jahat, akhirnya lepas dari hukuman. Tidak dikenakan sanksi hukuman. Begitupun juga anak-anak Tuhan. Maka kita harus punya usaha bagaimana supaya hidup saya tambah hari itu tambah berkenan kepada Tuhan. Tentu itu juga merupakan doa saya secara pribadi maupun keluarga. Supaya bagaimana tiap hari itu saya berkenan kepada Tuhan. Nah, ini tentunya harus memiliki satu usaha. Karena tidak bisa tidak kita harus diperhadapkan dengan tahta pengadilan Kristus. Tidak ada orang yang bisa menyuap. Ya, kalau salah Tuhan nyatakan vonis salah masuk hukuman. Tetapi kalau tidak salah atau dibenarkan, ditebus, diampuni, nah disitulah kita menerima keselamatan. Ya, nah 3 hal ini sudah saya sampaikan, ya, itu merupakan ibadah yang sejati. Ya, saya ulangi ya, saya ringkasnya. Ya, ringkasnya. Ya, kita mempersembahkan tubuh yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Karena apa? Itu merupakan ibadah yang sejati. Nah, jadi ibadah kita ini dimanapun. Saya sebagai seorang pengusaha, mungkin saudara sebagai seorang profesi, entah itu guru, pegawai negeri, ataupun karyawan perusahaan, profesi apapun saudara. Kalau saudara melakukan tugas yang sesuai dengan profesi dalam koridor kebenaran, dan di situ dalamnya itu merupakan menerapkan kebenaran firman Tuhan, saya katakan itu juga menjadi bagian daripada ibadah saya dan saudara. Tidak sebatas hanya di gereja. Di gereja mungkin orang bisa sepertinya baik, kudus, sungguh-sungguh. Tetapi bagaimana kehidupan kita di luar gereja? Nah, inilah saudara yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Nah, untuk mencapai ibadah yang sejati saudara, mari kita kembali kepada Roma pasal 12. Ya, Roma pasal yang ke-12, sekarang bacakan kembali ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, untuk mencapai ibadah yang sejati, ya, maka firman Tuhan katakan di ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, saya membaca dalam terjemahan yang lain, kata-kata serupa ini bisa diartikan juga menyesuaikan diri. Ya, banyak orang yang menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan. Mestinya kita akan memisahkan diri, tapi menyesuaikan diri. Tapi juga bisa diartikan
membiasakan diri untuk menjadi serupa. Ya, itu dalam terjemahan yang saya pelajari, membiasakan diri untuk menjadi serupa. Serupa dengan apa? Ya serupa dengan yang ada di sekitar kita, di lingkungan kita. Ya. Tapi firman Tuhan berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ternyata untuk mencapai ibadah yang sejati itu, kita harus mengalami pembaharuan, transformasi. Tanpa mengalami pembaharuan, siapapun orang Kristen, gereja apapun, tidak akan pernah mencapai kepada satu ibadah yang sejati, di mana Tuhan akan menerima setiap ibadah saya dan saudara. Jadi pembaharuan itu harus dialami oleh setiap pribadi lepas pribadi. Tidak bisa bergantung itu, ya suami bergantung kepada istri, istri bergantung kepada suami, anak bergantung kepada orang tua, dan sebaliknya. Harus dialami oleh setiap pribadi lepas pribadi. Nah, pembaharuan budi ini, pembaharuan mindset, pola pikir kita ini. Kenapa bangsa Israel yang sudah dilepaskan Tuhan melalui hambanya Musa dari negeri perbudakan negeri Mesir, sebagian besar mereka di padang gurun, mereka gagal. Mereka tidak mencapai kepada negeri yang dijanjikan. Karena tidak mengalami pembaharuan. Mindset pikiran mereka itu masih duniawi. Jadi tidak pernah mengalami pembaharuan, walaupun mereka melihat mujizat-mujizat. Dengan 10 tulah, itu sudah merupakan mujizat Tuhan yang luar biasa. Dengan laut Kolsom yang dibelah Tuhan dan mereka berjalan di tanah kering. Itu merupakan satu mujizat yang luar biasa. Tetapi tidak pernah mengubah mereka. Keubahan itu bukan karena karya mujizat, saudara. Mujizat itu memang harus terjadi untuk apa? Untuk kita ini mengerti bahwa Tuhan itu berkuasa. Tapi bukan berarti kalau mujizat-mujizat itu akan mengubah hidup kita. Kita mengalami keubahan kalau apa? Kalau kita mau menuruti penuntunan Tuhan lewat jalan penderitaan. Seperti Rasul Paulus katakan, justru dia membawa kematian Kristus dalam tubuhnya. Supaya apa? Kehidupan Kristus nyata. Kristus yang memperbaharui hidupnya. Banyak orang Kristen, mungkin dia sudah dipanggil, tapi pikirannya masih pikiran dunia. Masih serupa atau menyesuaikan diri dengan dunia. Atau membiasakan diri untuk menjadi serupa dengan apa yang ada di sekitarnya, di lingkungan di mana dia berada. Sehingga gagal untuk mencapai negeri yang dijanjikan. Ya, saudara, ibadah kita ini harus mencapai kepada sampai kita ini bisa membedakan, ya, bisa membedakan manakah kehendak Allah. Kadang-kadang orang sulit untuk membedakan ini kehendak Allah atau kehendak diri sendiri, atau kehendak pikiran daging, atau pikiran yang dikuasai oleh hawa nafsu. Kadang-kadang tidak mengerti. Tapi kalau kita mengalami pembaharuan, sampai kita bisa mengerti kehendak Allah. Manakah kehendak Allah? Yaitu apa?
apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Jadi ibadah kita ini bukan hanya sebatas kita ini menjadi orang Kristen yang baik. Ya, wah, apalagi sudah sampai berkenan kepada Tuhan. Tapi puncak ibadah kita ini menjadi sempurna. Sebab Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid, hendaklah kamu sempurna seperti Bapakku di surga adalah sempurna. Jadi arah ibadah kita ini bukan cukup kita menjadi orang yang baik, berkenan kepada masyarakat di sekitar kita karena kebaikan kita. Tapi Tuhan mau supaya kita mengarah kepada kesempurnaan. Nah, Tuhan selalu menekankan tubuh. Ya. Tubuh ini bukan sekedar tubuh secara hurufiah atau jasmani, saudara. Kenapa Tuhan menekankan tubuh? Ya. Seperti Tuhan Yesus berkata ketika Tuhan dalam perjalanan ke Yerusalem dan orang berkata, Tuhan, aku mau ikut kemana saja engkau pergi. Tapi apa jawab Tuhan Yesus? Serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang. Tetapi anak manusia, itulah pribadi Kristus sendiri, tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Tentu bicara kepala ini, kalau bicara ada kepala, pasti ada tubuh. Dan Tuhan sedang mencari tubuh. Tuhan sedang menantikan tubuh yang layak. Maka dimulai dari ibadah kita ini, ibadah yang sejati, saudara. Untuk mencapai kepada kesempurnaan, sebab Tuhan sedang menantikan, Yesus sebagai kepala sedang menantikan untuk mendapatkan tubuh yang layak, yang sempurna, seperti Bapa di surga adalah sempurna. Kenapa Tuhan katakan serigala ada liangnya? Serigala itu berbicara kedagingan, hawa nafsu daging, tapi serigala juga ini berbicara tentang kenajisan dan kejahatan. Ya, Tuhan Yesus katakan kepada si serigala, itu yang dimaksud Herodes. Ya, Herodes yang jahat. Pada zaman Yesus dilahirkan, Herodes membunuh semua bayi-bayi yang ada di Bethlehem. Itu kejahatan. Itu ada liangnya, ada tempat untuk kejahatan. Burung ada sarangnya. Burung itu berbicara tentang iblis. Ya, di mana benih yang ditabur jatuh di pinggir jalan dimakan oleh burung. Tuhan Yesus menerangkan itu dimakan, firman yang disampaikan itu jatuh di pinggir jalan dimakan oleh iblis. Ada tempat selalu memberikan kesempatan untuk iblis, sehingga tidak ada tempat untuk Kristus sebagai kepala mendiami tubuh. Itulah sebabnya ketika Tuhan masuk Yerusalem, Tuhan melihat bait Allah. Di situ orang berjualan di depan halaman bait Allah. Apa yang Tuhan lakukan? Semua diusir. Kambing domba diusir, meja penukar uang dicungkir balikkan. Orang-orang Yahudi pada waktu itu dia mempertanyakan, kenapa engkau berbuat demikian? Ya, karena ada tertulis, rumah Bapakku bukan tempat untuk jual beli, tetapi untuk doa, untuk menyembah kepada Tuhan. Tapi di situ disalahgunakan hanya berpikiran finansial. Dan Tuhan katakan, rombak atau runtuhkan
membangunkan bait Allah ini, maka aku akan membangunnya dalam 3 hari. Mereka katakan 46 tahun orang membangun. Masakan engkau membangun hanya dalam waktu 3 hari? Mari kita baca ya, Yohanes pasal 2. Yohanes pasal 2, kita sekarang baca ayat 21 dan 22. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Ya. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Artinya tubuh Kristus. Kalau Tuhan berbicara tentang tubuh, ini Tuhan berbicara tentang tubuh Kristus, tubuhnya sendiri. Jadi ibadah kita, ibadah yang sejati itu selalu mengarah kepada pembentukan tubuh Kristus. Pembentukan tubuh Kristus ini akan terjadi, saudara, kalau kita mau merombak yang salah, mau meruntuhkan, tidak mempertahankan dosa, tidak mempertahankan tabiat, sifat tabiat yang lama. Seperti Tuhan Yesus katakan, runtuhkan, rombak atau runtuhkan, hancurkan bait Allah ini yang sudah salah. Nanti aku akan membangun dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya ialah tubuhnya sendiri. Kemudian ayat 22 dikatakan, kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Berbicara 3 hari ini Yesus mati dan bangkit. Berarti untuk mencapai kepada pembentukan tubuh Kristus, tidak bisa tidak, gereja harus mengalami kematian dan kebangkitan. Tanpa kematian dan kebangkitan tidak akan ada pembentukan tubuh Kristus. Semoga saudara boleh diingatkan dan disadarkan, kalau selama ini mungkin kita masih mempertahankan dosa, sehingga kita belum mencapai kepada ibadah yang sejati, untuk mencapai kepada kesempurnaannya, di mana kita, tubuh kita ini akan menjadi tubuh Kristus, dan Kristus sebagai kepala yang akan menempatkan tubuh di atas tubuh yang sempurna, seperti Bapa di surga adalah pribadi yang sempurna. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih melalui ajaran kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan, Engkau boleh menyatakan kebenaran firman-Mu kepada kami, supaya kami sedang jemaat-Mu mengerti apa yang menjadi kehendak rencana Tuhan melalui firman-Mu. Supaya kami tidak mempertahankan diri kami yang masih banyak kelemahan, kekurangan di dalam tubuh kami maupun anggota tubuh kami. Tetapi setelah kami mendengarkan dan menghayati akan kebenaran firman-Mu, mari Tuhan, biar Roh Kudus lebih lanjut akan memberikan hikmat kepada kami, untuk kami tidak sebatas hanya mendengarkan, tapi bawalah kami sampai kami bisa melaksanakan firman-Mu. Karena tubuh tanpa roh mati, demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Kami rindu Tuhan mempersembahkan tubuh yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Karena itu merupakan ibadah kami yang sejati kepada-Mu ya Tuhan. Untuk mencapai ibadah yang sejati, ternyata kami harus memisahkan diri dari dunia ini.
atau pikiran yang duniawi ini ya Tuhan. Untuk kami tidak menjadi serupa atau menyesuaikan diri dengan dunia ini. Melainkan kami harus mengalami pembaharuan mindset atau pikiran kami Tuhan. Supaya kami bisa mengerti kehendak Allah mana yang baik, yang berkenan, bahkan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati sidang jemaat-Mu yang sudah mendengarkannya. Kiranya Tuhan yang memeliharakan kehidupan mereka semua. Kalau mereka tidak bisa beribadah dalam satu kebersamaan, tetapi kami percaya pemeliharaan Tuhan akan terus memelihara kehidupan mereka Tuhan. Untuk mereka tetap dikuatkan, diteguhkan, untuk tidak tergoyahkan imannya. Tetapi terus percaya dan berharap hanya kepada Tuhan. Karena pertolongan kami hanya dari Tuhan datangnya. Segala puji syukur hanya bagi Engkau. Inilah doa sembah kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.